Iki mata kuliah emang apa lali aku? MA MAPS. apa itu? MAPS ya. Cici mikrofon lip. Halo? Mikrofon. Halo. Wes. Yuk, sip, mantap. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, NIM 2017-428 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kami akan memperagakan praktek mediasi untuk memenuhi tugas MAPS dengan dosen pengampu Butinu. Saya Reza sebagai mediator, kemudian teman saya Amedio Ramadhani sebagai penggugat NIM 2017 407. Kemudian ada Udara Mawan 2017-458 sebagai tergugat saya. Kemudian ada Alifar NIM 2017-422 sebagai sekretaris. Baik, langsung saja kita mulai praktek mediasinya. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza sebagai mediator dengan sekretaris saya. Nama saya Alifar Sulistiyadi Mahendra sebagai sekretaris dari mediator Bapak Reza. Selanjutnya kepada saudara sekalian saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amedio Ramadhani sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Udara Mawan sebagai pihak yang tergugat, dalam hal ini mewakili pihak PT Maju Mundur. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya, saya akan memaparkan bahwa mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Kemudian, namun sebelum memulai mediasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang diantaranya: 1. Saya akan memberikan solusi penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kemudian apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat? Setuju? Setuju, Pak. Silakan. Silakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Jadi gini Pak, pada awalnya saya melamar pekerjaan di PT Maju Mundur pada tanggal 11 Februari 2019 yang beramalkan di Jalan Kepayungan nomor 55 Kota Malang. PT ini bergerak di bidang produksi jamu, Pak. Setelah saya selesai melamar pekerjaan di PT Maju Mundur, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2019, saya dihubungi oleh HRD PT Maju Mundur untuk melakukan interview sebagai awal proses kelayakan sebagai pekerja. Setelah menunggu beberapa hari selesai interview tersebut, saya mendapatkan kabar melalui surat edaran pada tanggal 16 Februari 2019 yang menyatakan saya diterima untuk bekerja di PT Maju Mundur tersebut. Sekitar 1 tahun saya sudah bekerja di PT Maju Mundur tersebut sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai tanggal 25 Juni 2020, akan tetapi pada tanggal 26 Juni 2020, saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki saya dan tangan saya patah. Yang entah kenapa, saya sangat shock sekali diberikan informasi bahwasannya saya telah di PHK. Informasi tersebut saya terima pada tanggal 4 September 2020, berdampak saya tidak bisa masuk bekerja lagi, Pak.
Apakah benar begitu pihak tergugat? Benar, Pak. Saya telah memberikan surat izin tidak bisa masuk kerja dengan menyatakan surat keterangan dokter karena keadaan saya tidak bisa masuk kerja. Apa Anda yakin surat izin tidak masuk kerja serta surat keterangan dokter sudah Anda berikan kepada PT Sido Makmur? Saya yakin, Pak, karena saya sendiri yang memberikan surat izin tidak masuk kerja dan surat keterangan dokter kepada pemilik PT Maju Mundur. Saya juga heran, kenapa saya di PHK secara sepihak oleh PT Maju Mundur, Pak. Baiklah, dari apa yang telah dipaparkan pihak penggugat, apa benar demikian? Benar, Pak. PT Maju Mundur mem-PHK Saudara Amedio, melainkan Saudara Amedio telah lama tidak masuk kerja yang mengakibatkan perusahaan kami tidak bisa optimal dalam mengoperasikan produk besi, baja, dan juga jamu, menjalankan perusahaan secara normal atas kehambatan yang terjadi dalam perusahaan untuk memutuskan mem-PHK Saudara Amedio. Apakah Anda telah memberikan klarifikasi kepada pihak penggugat? Belum, Pak. Baiklah, apa yang penggugat inginkan untuk menyelesaikan perkara ini? Saya menginginkan untuk pemutusan hubungan kerja saya ditarik kembali dikarenakan dalam UU nomor 13 tahun 2003 pada pasal 153 ayat 1 huruf C, yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit tetapi akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Apakah Anda telah mempertimbangkan keinginan saudara untuk ditariknya kembali pemutusan hubungan kerja tersebut? Saya telah mempertimbangkan hal tersebut, Pak. Karena saya yakin bisa sembuh dan dapat bekerja di PT Maju Mundur tersebut. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali kepada pihak penggugat? Dari pihak PT Maju Mundur sendiri sebenarnya sudah mengalami kerugian, Pak. Karena Saudara Amedio tidak bisa masuk, makanya kami memutuskan untuk mem-PHK Saudara Amedio ini untuk mencari pekerjaan yang baru agar perusahaan lebih bisa memaksimalkan produksinya. Tidak bisa seperti itu, Pak. Sudah jelas isi di pasal tersebut. Perusahaan dilarang untuk mem-PHK dengan alasan kecelakaan. Kalau Bapak masih untuk mem-PHK saya akan melanjutkan ini ke jalur meja hijau, Pak. Bapak ini punya hati nurani atau bagaimana? Saya sedang mengalami musibah seperti ini. Tenang dulu Bapak Ahmedio. Kita berunding di sini dengan tenang agar menentukan titik tengahnya. Bukan begitu, Pak. Saya sudah loyal sekali kepada perusahaan itu. Tapi kenapa perusahaan PT Maju Mundur tersebut tidak melihat keloyalan saya yang sudah membantu perusahaan tersebut? Bagaimana keputusan dari pihak PT Maju Mundur? Baiklah, Bapak Reza. PT Maju Mundur akan menarik kembali pemutusan hubungan kerja antara Bapak Amedio, akan memperpanjang Anda kembali. Akan tetapi, saya meminta Anda tidak masuk kerja kembali dalam kurun waktu 2 bulan. Mohon maaf Pak, dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya sudah jelas tepatnya pada pasal 153 ayat 1 huruf C. Walau bagaimanapun perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengalami kecelakaan. Saya sarankan Bapak jangan mem-PHK Saudara Ahmedio. Banyak alternatif selain mem-PHK Saudara Ahmedio. Dengan kondisi yang dialami Saudara Amedio saat ini, mungkin dari pihak PT Maju Mundur bisa memotong gaji saja daripada mem-PHK Saudara Amedio. Baiklah, jika isi pasalnya seperti itu, saya memotong gaji 50% dari Saudara Amedio, sehingga Saudara Amedio bisa masuk kembali. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Ada tanggapan? Baiklah, Pak. Saya setuju dengan kebijakan yang Bapak berikan dengan memotong gaji saya sebesar 50% tersebut.
Baiklah, dari penjelasan para pihak, saya menemukan kata sepakat untuk pemotongan gaji sebanyak 50% kepada saudara Medio. Benar begitu? Benar, Pak. Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ikat janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Dan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Baik, Pak, saya mengerti. Baik, sekarang saya akan membacakan klausul kesepakatan dengan dibantu oleh sekretaris saya. Baik, dari perundingan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat dan penggugat mendapatkan kritik titik temu, yaitu tergugat membatalkan PHK diganti dengan pemotongan gaji saudara Ahmedio sebanyak 50%. Dari sini ada yang dipertanyakan oleh para pihak? Ya, Pak. Menurut saya sudah jelas kesimpulan Bapak. Bagaimana tergugat atau ada pertanyaan? Tidak, Pak. Saya rasa tidak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera. Untuk agenda mediasi hari ini kita cukupkan hari ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.